السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, termasuk nikmat yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini, waktu luang kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasul-Nya, melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Kita masih pada pelajaran pertama tentang surat-surat pendek. Maka nikmat untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan nikmat yang tiada tara. Sehingga nikmat tersebut harus disyukuri agar Allah tambahkan nikmat yang lainnya kepada kita. Setelah kita memahami ad-din al-Islam dan terus mempelajarinya, maka setelah nikmat iman dan Islam tersebut, nikmat yang agung adalah nikmat sihhatu al-faham, yaitu benarnya pemahaman seseorang, wa salamatul qalb, dan selamatnya hatinya dari berbagai macam yang dapat memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang agung setelah nikmat iman, nikmat Islam, yaitu nikmat pemahaman yang lurus di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga upaya untuk menyelamatkan hati kita dari berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, atau penyakit syahwat yang merusak akhlak seseorang. Maka alhamdulillah
kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu surat At-Takatsur. Kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, hadhihi suratun 'azimah balighah mujazah. Bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat agung, surat yang sangat memberikan pengaruh yang besar. Namun ia surat yang singkat, yang padat. Sebagaimana yang sudah kita hafalkan bersama, wal asr. Demi waktu asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan senantiasa saling mewasiati untuk senantiasa meniti jalan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat untuk senantiasa berada pada kondisi yang sabar. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan sumpahnya. Sebagaimana kata Syekh hafizahullahu ta'ala, hawatil khaira kullah. Surat ini mencakup kebaikan seluruhnya. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala fiha bil asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu asr. Sebagaimana dalam surat-surat yang lain Allah juga bersumpah dengan waktu yang lain, wadduha wal lail. Ini adalah menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang menjadi jawab dari sumpah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Sebagaimana yang sudah pernah kita terangkan ketika kita membahas surat-surat yang terdahulu, agar menjadi perhatian kita ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Dan Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Adapun manusia, maka dia hendaknya bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kemudian bersumpah dengan perkara-perkara yang sepele. Ya, apalagi atas nama agama. Dia ingin melindungi dirinya dari kedustaan, tuduhan yang macam-macam, padahal dia benar-benar melakukan perkara tersebut hanya karena ingin berlindung, semata-mata ingin menyelamatkan diri dari tuduhan, padahal dia ketika itu betul-betul melakukan, maka tidak boleh dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam membela dirinya ketika dia betul-betul melakukan perkara tersebut. Maka tegas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan masa, dengan waktu.
Wa huwa taqallubul laili wan nahar. Waktu itu adalah merupakan silih bergantinya malam dan siang, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama. Dengan adanya siang hari maka lenyaplah malam, dan ketika adanya malam hari maka pergilah siang. Silih berganti. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang besar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing, maka ketika itu terjadi peredarannya, maka terjadilah silih berganti siang dan malam. Dan itu semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaklah mereka memperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika sekiranya Allah takdirkan kehidupan ini senantiasa siang, sepanjang hari tidak ada malam, apa yang terjadi pada kehidupan manusia? Atau sebaliknya dijadikan kehidupan ini malam saja. Akan tetapi di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, maka dijadikannya silih berganti siang dan malam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim, "Wa sakhkhara lakumus syams wal qamara da'ibaini." Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang terus beredar pada orbitnya masing-masing. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian malam dan siang. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan silih bergantinya siang dan malam itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah ilah Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mendatangkan sinar yaitu di siang hari kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskunun fihi afala tubsirun." Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu atau malam itu terus menerus? Atau siang, setelah Allah jadikan kemudian malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat berikutnya, bagaimana pendapatmu jika Allah tabaraka wa taala menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan hikmahnya, dan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala
Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Semoga dengan itu kamu bersyukur kepadanya. Di antara dua keadaan seorang muslim, yaitu ketika dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kehidupan yang sedang dia jalani, yang sementara waktu di dunia yang fana ini, ya, kesedianya, ya, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, wa huwa mahallu a'malil ibad min khairiha wa syarriha. Waktu tersebut adalah merupakan tempat seorang hamba melakukan amalan-amalan, baik itu amalan-amalan yang berupa amalan kebajikan atau sebaliknya, amalan-amalan yang buruk. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai fasilitas lengkap bagi manusia hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan silih berganti malam dan siang untuk siapa? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, untuk orang-orang yang senantiasa ingin mengingat, mengambil pelajaran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan. Kalau dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini, atau dia termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan agar manusia selamat dari kerugian yang besar, sebagaimana yang akan diterangkan di dalam surat Al-Asr ini, bahwasanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian beramal saleh dan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mereka lah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang selamat dari kerugian. Maka kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya waktu tersebut sebagai anjuran bagi seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena kita pahami dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, demi waktu, demi masa. Karena dengan waktu tersebut seorang bisa mengisi waktunya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang kemudian ingin dia lakukan untuk keselamatan dirinya? Ketika Allah berikan kenikmatan berupa kesehatan baginya, sehingga dia melalui hari-harinya dengan kebahagiaan. Begitu pula ketika Allah memberikan nikmat kesehatan kepada keluarganya, rasa aman, dan dicukupkan rezekinya pada hari itu, maka seakan-akan dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia itu untuknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang aman di tengah-tengah keluarganya, mendapatkan kenikmatan, rasa aman di tengah-tengah keluarganya,
Man asbaha minkum, di pagi hari dia mendapatkan rasa aman tersebut, dia dan keluarganya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, dia merasakan kesehatan dalam tubuhnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia mempunyai makanan pokok pada hari itu. Faka'annama hizat lahad dunya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu dikumpulkan untuknya. Masya Allah. Terlebih kita rasakan pada saat sekarang ini, sejak bulan Desember hingga pada bulan Maret ini, bagaimana kondisi manusia begitu risau dan galau dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan penyakit tersebut, maka akan menimpa siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan kesehatan dalam dirinya. Dicabut nikmat tersebut. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bahwasanya nikmat sehat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan pertama kali tentang kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah aku telah mensehatkan badanmu sehingga ketika kita sakit, maka kita akan semakin merasakan betapa nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat kesehatan itu hilang, maka semakin terasa nikmat itu kita butuhkan. Wa narwika minal ba'il ba'ridih, dan kami menghilangkan rasa hausmu dari air yang segar yang kami berikan kepadamu. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang kemudian banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat waktu luang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Kita dapatkan dalam hadis selalu kemudian digandengkan nikmat kesehatan dengan nikmat waktu luang, karena memang banyak yang tertipu dari dua kenikmatan tersebut. Kalau dia kemudian mendapatkan nikmat sehat, dia kemudian bisa membuang-buang waktunya. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka orang saat sekarang ini merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nikmat kesehatan. Karena begitu banyak yang tertimpa oleh virus tersebut yang sedang melanda dunia, virus corona. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita agar kita terhindar dari buruknya penyakit tersebut. Sehingga menjadikan orang-orang tercegah dari beraktivitas. Harus kemudian terkurung dalam rumah. Baru berapa hari sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing negara, apa yang terjadi bagi kehidupan manusia? Seakan-akan mereka terkurung, kehidupannya seakan-akan malam di dalam rumah. Apa yang terjadi pada kehidupan manusia? Tidak ada aktivitas, ingin keluar rumah merasa khawatir,
Demikian yang terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik musibah yang menimpa dunia pada saat sekarang ini. Bagi orang-orang yang beriman, memantapkan imannya, percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengisi waktu-waktunya dengan keimanan, kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dia bersyukur kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya, sehingga sekalipun imunnya turun dengan modal keimanannya kepada Allah, niscaya imunnya akan meningkat. Berbeda ketika seseorang yang kemudian imannya turun, ya, maka sekalipun imunnya meningkat karena keimanannya itu lemah, dia merasa takut terhadap wabah, musibah yang sedang melanda ini, sehingga ya, dia pun termasuk orang-orang yang tergelincir di dalam menyikapi perkara takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, sehingga dihantui rasa takut yang berlebihan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena selama ini kebiasaannya adalah lalai, menyia-nyiakan waktunya. Kehidupannya adalah kehidupan yang foya-foya. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dia lakukan, dan tidak mempelajari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia hindarkan dirinya, ya, dari larangan-larangan tersebut. Karena betapa banyak orang-orang yang lalai, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya agar kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, bertaubat kepadanya, memanfaatkan waktu yang sungguh waktu itu apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung, yang ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang menyesali hari-harinya ketika mereka hidup di dunia yang singkat ini. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa berharganya kehidupan ini, agar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Dengan adanya virus yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa dan melanda seluruh dunia ini, maka itu pertanda bahwasanya tidak ada manusia yang akan kekal di kehidupan ini. Jika Allah takdirkan dengan virus tersebut, maka badannya akan tertimpa penyakit yang ganas yang berujung kepada kematian. Akan tetapi ketika Allah takdirkan dia kemudian kembali pulih, sehat, maka itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepadanya. Dan kita sadar bahwasanya ternyata penyakit yang menimpa tubuh manusia itu lebih mudah untuk disembuhkan dan kembali seperti semula. Tetapi ketika penyakit itu menimpa hati seseorang, sehingga mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia menggampangkan penyakit yang sedang melanda, dia tidak mengambil sebab datangnya kesembuhan, maka ini adalah sikap yang keliru dalam menyikapi wabah yang sedang melanda ini. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab kesembuhan atau mencegah sebelum terjadinya sesuatu, dan ini bagian dari kaidah-kaidah syariat.
Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bukan kemudian kita pasrah, ya, tanpa dengan mengambil asbab, tanpa memperhatikan arahan-arahan yang diberikan dari mereka-mereka yang memiliki kewenangan memberikan arahan kepada masyarakat. Maka kita mendengar sumber-sumber berita itu dari orang-orang yang terpercaya, sehingga kita bisa mendapatkan, ya, kehidupan yang betul-betul, ya, teratur, memanfaatkan waktu kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita dari kebinasaan, dari kelalaian, dari kemaksiatan. Semaksimal mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu kita saat-saat sekarang ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari rumah kita, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga bagi orang yang mengucapkan itu dikatakan kepadanya, hudit, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau telah dicukupkan. Wa wuqid, dan engkau telah dilindungi. Ini sungguh luar biasa. Zikir-zikir apabila kita perhatikan, zikir pagi dan petang. Dan ini bagian daripada kita memperhatikan waktu kita. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Hakikatnya adalah mereka yang menggunakan waktunya. Karena membuang-buang waktu itu adalah pertanda orang itu adalah orang yang tidak menghargai waktu. Bukanlah termasuk orang-orang yang cerdas. Karena al-kayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang cerdik adalah yang senantiasa melihat dirinya, mengukur dirinya sejauh mana dia memanfaatkan peluang dia hidup. Dari sejak usia taklif yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bebankan kepadanya untuk menjalankan syariat, mempelajari Islam, sampai kemudian Allah mewafatkannya, sudah sejauh mana dia berpikir, ya, memperhatikan amalan-amalannya agar dia bisa termasuk orang-orang yang beruntung di hari akhirat kelak, yang itu adalah merupakan hari yang pasti. Dan itulah kehidupan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang abadi selama-lamanya, itu kehidupan akhirat, bukan untuk dunia ini. Karena dunia ini adalah merupakan, ya, sawah ladang kita untuk mengumpulkan, ya, amal-amal saleh yang dibangun di atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kandungan yang, ya, tercantum dalam surat Al-Asr ini, ya, di mana kita sudah membahas ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, innal insana ay jinsul insan, seluruh manusia, la fi khusrin, dalam keadaan merugi. Siapa? Seluruh manusia. An-nas kulluhum khasirun, bahwasanya manusia seluruhnya dalam keadaan mereka itu merugi. Illa man istathnahumullahu fi hadhihi surah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dalam surat ini. Wa hum man jama'u sifatin arba'an. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, mereka yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari kerugian adalah setiap orang yang mengumpulkan 4 sifat. Illal ladzina amanu. Ini yang pertama. Ay billahi wa bima amarahum tabaraka wa ta'ala bil imani bihi. Jadi yang pertama, yang sifat yang harus dia miliki agar dia termasuk orang-orang yang dikecualikan dari kerugian adalah alladzina amanu billahi wa bima amarahum bil imani bihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah tabaraka wa taala, beriman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada para malaikatnya,
iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruk, dan beriman kepada hari kiamat. Dan inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkara ini, apabila mereka tidak mempelajari, maka niscaya keimanan mereka akan terus menurun, melemah. Karena prinsip dan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah, bukan dalil, bukan hadis, tetapi ini adalah merupakan kaidah. Iman bertambah dan berkurang. Wa hadza fihi al-ilm. Maka pada keimanan yang demikian terdapat di dalamnya adalah ilmu. Lianna al-iman la yakunu illa an ilmin wa basirah, karena kesempurnaan iman tersebut, keberadaan iman tersebut pada diri seseorang tidak akan ada kecuali dengan adanya ilmu dan basirah. Tidak bisa dipisahkan ilmu dan iman. Senantiasa ketika seseorang itu berupaya untuk mempelajari ilmu dalam agama, dengan sungguh-sungguh mengikhlaskan dirinya saat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulnya yang dia pelajari, dia talaki kepadanya, dia cari ilmu tersebut dari sumbernya, dari para ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai ilmu-ilmu syariah. Niscaya ilmu tersebut akan membuahkan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat. Dan yang kedua sifatnya adalah mereka beramal saleh, ay taqarrabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadat. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan. Terlebih saat sekarang ini, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih serius di dalam memperhatikan zikir-zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Dia baca zikir tersebut. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Dia baca, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti lemahnya dirinya dan mohon pertolongan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Atau memperbanyak sedekah. Seperti saat sekarang ini, ketika dia telah ditimpa musibah berupa penyakit, yang pertama dia niatkan untuk beribadah, yaitu ibadah berupa sedekah, mengikhlaskan hanya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ibadah sedekah tersebut. Bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena gengsi, tetapi betul-betul dia ikhlas di dalam bersedekah. Dan yang kedua niatnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit yang sedang menimpanya. Ibadah-ibadah yang lainnya, agar ibadah tersebut dia lakukan dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunufil qurubat talaban liridwanihi subhanah. Dan juga bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia lakukan semata-mata mengharapkan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi imanihim wa amalihim as-salih takmilun li anfusihim. Dan dengan keimanan mereka dan amal-amal saleh yang dilakukan oleh mereka itu sebagai penyempurna ya diri-diri mereka. Jika seseorang itu melakukan ibadah bersungguh-sungguh, diawali dengan menuntut ilmu agar dia melakukan ibadah itu berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibadah adah. Ibadah adah. Adah adalah kebiasaan. Ibadah itu diniatkan. Ibadah dilakukan penuh dengan tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Khudu. Betul-betul ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah tersebut. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, rutinitas. Jika tidak ada yang memobilisasi, mengajak secara bareng-bareng, ya, maka kendor semangatnya. Maka orang yang beribadah berdasarkan keimanan, berdasarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi kesadaran ibadah yang dilakukan itulah yang ya sesungguhnya modal besar ya bagi orang tersebut. Berbeda dengan orang yang ikut-ikutan, yang kemudian ibadahnya musiman. Maka ini sangat berbahaya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Maka demikian yang dilakukan akan menyempurnakan diri seseorang. Kemudian setelah dia beribadah kepada Allah, dia menjaga amal ibadah tersebut. Tidak boleh kemudian dia sombong. Karena hakikat ibadah yang dia lakukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ikhlas, karena dia telah berusaha membuktikan ucapan dalam ucapannya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga tidak pantas dia kemudian ujub dalam ibadah yang dia lakukan, dia sombong, dia riya, karena semata-mata itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah ya upaya dia dalam menyempurnakan keimanannya dalam dirinya, dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiati agar tetap mengikuti al-haq, kebenaran. Ay bidinillahi alladhi radiyahu li'ibadihi wa syara'ahu lahum. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bil haqq? Yaitu apa? Saling mewasiatkan, menasehati di dalam agama ini. Karena agama ini adalah an-nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah kata Nabi. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Maka sepantasnya seorang muslim membuka diri, menerima nasihat dari saudaranya. Dan di antara tanda ya, celakanya seseorang ketika dia menutup nasihat, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Dia menganggap dirinya yang paling benar. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda ya, kesengsaraan. Maka kita menerima nasihat yang disampaikan kepada kita dalam agama ini. Ya, ketika kita ingin istiqomah, maka kita bersama saudara-saudara kita yang lainnya untuk saling menasehati. Ya, karena apabila nasihat yang disampaikan dengan ikhlas, diterima dengan ikhlas, lalu diamalkan nasihat tersebut, maka akan berbuah ya, amalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Bukan semata-mata dia ya, menasehatinya karena ingin mengharapkan keuntungan dunia. Tidak sama sekali. Tetapi dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia setelah Allah Subhanahu wa taala
Jika pelaku kemaksiatan dari saudaranya yang melakukan kemaksiatan dia nasihati, atau melakukan kebid'ahan lalu dia tinggalkan kebid'ahan tersebut, atau melakukan kesyirikan lalu dia meninggalkan kesyirikan tersebut, dengan sebab dia setelah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyelamatkan orang tersebut. Apalagi di zaman seperti saat sekarang ini yang merajalelanya kebodohan di mana-mana. Ya. Perkara bid'ah yang dianggap enteng, padahal bid'ah itu apabila dilakukan maka ya, pelakunya terhalang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yada'a bid'atahu, sampai dia kemudian meninggalkan kebid'ahannya. Ini bukan perkara yang enteng, ini perkara yang berat. Ya, perkara yang besar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya ya di api neraka. Karena Allah telah sempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagi kalian. Ya, dikemanakan ayat tersebut bagi orang-orang yang melakukan ibadah yang asal-asalan, melakukan kebid'ahan. Sedangkan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, ya paling tahu pengetahuan ya sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi ilmu tersebut meliputi seluruh hamba-hambanya, sehingga Allah menjadikan syariat ini untuk ya demi kemaslahatan manusia. Allah tidak butuh ya kepada hamba-hambanya, tapi hambalah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan, apabila kita ingin ya dicatat sebagai orang-orang yang beramal saleh, maka cocokkan amalan kita terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Itulah amal yang saleh. Dikatakan amal saleh karena cocok dengan syariat ini. Kita lebih berhati-hati dalam beramal, ya, ketimbang kita asyik memperbanyak amal, namun kita tidak tahu apakah amalan tersebut ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan tersebut ya berdasarkan keterangan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka ini ya kita perlu perhatikan agar kita termasuk ya orang-orang yang melakukan amal saleh, dan kita termasuk orang-orang yang saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iya. Karena ini jalan pilihan kita untuk terus mengikuti kebenaran. Ikuti seseorang itu ya karena apa? Karena dalil yang disampaikannya. Dia menyampaikan dalil, qala Allah wa qala Rasul, kita ikut. Tidak ada pilihan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan bagi orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, kecuali apa? Mereka harus tunduk sepenuhnya mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Iya. Inilah amal yang dikatakan amal saleh. Ini dari Allah Subhanahu wa taala al-haq. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, katakan kebenaran datangnya dari Rabb kalian. Barang siapa yang ingin beriman kepada Allah maka berimanlah dia, dan barang siapa yang kufur maka dia kufur. Ya. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya bukanlah perintah untuk apa? Pilihan disuruh memilih mau iman atau kufur. Ayat ini sebagai ancaman. Ya. Karena ayat ini tidak boleh dipotong sampai di sini. Dilanjutkan, inna atadna lidh-dhalimina naran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami siapkan, kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyanyiakan, berfoya-foya dalam kehidupannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naran, disiapkan untuk mereka adalah api neraka. Jadi ayat ini bukan pilihan. Disuruh pilih mau beriman atau kufur, tidak. Tapi ayat ini sebagai ancaman. Karena ada orang-orang yang memahami ayat ini sebagai pilihan. Kita bebas mau beriman atau
kufur kepada Allah. Lalu apa faedah Nabi diutus? Kalau bukan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Maka hati-hati dengan statement orang-orang yang ingin menyesatkan umat manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini al-haq, harus kita ikuti kebenaran itu. Qala Allah wa qala Rasul. Ya, inilah nasihat di dalam agama yang harus kita tonjolkan, kedepankan, menyuarakan kebenaran yang harus kita ikuti, bukan dengan mengikuti kelompok, mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti ideologi orang-orang tertentu, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan keterangan tentang perkara tersebut. Maka kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya. Cukup kita mengikuti kebenaran tersebut. Jika sesuatu itu jauh dari kebenaran, maka kita tinggalkan. Sebelum kita menyesal, ketika di kemudian hari kita menyesal karena kita ternyata selama ini salah di dalam mengikuti, salah di dalam memahami kebenaran, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki manhaj, metode yang benar di dalam mengikuti kebenaran. Maka kita mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk hamba-hambanya. Wa syara'a lahum wa tuwasihim bihi, dan mereka saling yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk mereka berpegang di atasnya, itu di atas kebenaran. Ai hatha ba'dihim ba'dan 'alal inayati bihi wal muhafazati 'alaihi wa hadha takmilun li ghairihim ba'da an kammalu anfusahum. Masyaallah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa tawasaw bil haqq, ini adalah merupakan anjuran sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain agar saling memberikan pertolongan, menjaga kebenaran tersebut agar mereka bisa menyempurnakan yang lainnya. Ketika dirinya dia berusaha untuk menyempurnakan keimanannya, maka dia jangan lupa untuk kemudian juga membantu saudaranya agar saudaranya juga menjaga keimanannya, menjaga kebenaran yang selama ini dia telah dapatkan, yang dia ikuti, yang dia pelajari. Maka dengan demikian mereka semua saling menyempurnakan diri-diri mereka. Wa tawasaw bis sabr, demikian pula sifat yang keempat adalah apabila seseorang ingin selamat dari kerugian adalah agar mereka saling mewasiati di atas kesabaran, ai ala ta'atillah, yaitu di atas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatillah, dan saling mewasiati di atas kesabaran di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aqdarillahil mu'limah, dan sabar di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Jadi ada 3 macam kesabaran di dalam kita melaksanakan ketaatan, di dalam kita meninggalkan kemaksiatan. Karena sungguh syaitan itu memperindah kemungkaran, kemaksiatan itu diperindah, dihiasi oleh syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu." Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan telah diwakilkan kepadanya qarinnya, minal jin, dari jin. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari qarin, dari jin yang senantiasa memerintahkan kita kepada keburukan. Syaitan ini tidak akan pernah meninggalkan kita, melainkan dia terus menggoda kita agar kita terjerumus bersama syaitan ke dalam neraka sa'ir, wal iyadzubillah. Maka kita hindari mereka-mereka yang perkumpulan yang sia-sia, perkumpulan yang berfoya-foya,
perkumpulan yang menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, siang dan malam dihabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Dan banyak sekarang ini buktinya, ya, apalagi dengan teknologi yang canggih, sangat boleh jadi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Membuang waktu dengan berita-berita yang tidak jelas. Jauh kita dari membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah butuh untuk kita saling tawasau bil haq, mengingatkan satu sama lainnya bahwa kita diciptakan untuk betul-betul fokus beribadah kepada Allah sebagaimana dalam hadis qudsi. Ya bani Adam tafarraq li ibadati, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, fokuskan beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kata Allah, kalau kamu tidak melakukan ibadah dan secara fokus kepadaku, mala'tu sadraka syughlan, niscaya hatimu aku terus isi dengan kesibukan yang berkepanjangan. Jadi kesibukannya tidak jelas, tenggelam dalam kemaksiatan sehingga dicabut keberkahan darinya, lenyap keberkahan darinya. Al-iyadzubillah. Walam asudda faqra, kata Allah, maka aku tidak akan penuhi kefakiranmu. Dalam kefakiran terus, selalu merasa kurang di dalam dia merasakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan selama ini, atau apa yang Allah berikan selama ini disia-siakan, tidak dipergunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya yang Allah berikan tidak digunakan untuk dia itu berdiri, ruku dan sujud. Sehingga bagaimana mungkin kemudian dia bisa mengingat bahwa dia akan kemudian kembali ke tanah sebagaimana awal penciptaan semula, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk saling nasihat menasihati di antara kita, dan kita terbuka sesama saudara muslim untuk menyempurnakan keimanan kita dengan terus sabar, saling memberikan wasiat di atas menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan juga menyikapi takdir buruk yang menimpa kita. Maka kita harus sabar. Wa hadza fihi anna tariqad da'wati la budda fihi min adza. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan dakwah itu pasti ada gangguannya. Falyasbiril insanu wal yahtasib, maka hendaknya seseorang itu sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna biiznillah tabaraka wa taala minan najina al-faizin, sehingga dia termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar termasuk orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan najin, orang-orang yang selamat, faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, law fakkara an-nasu hadhihi surah fi hadhihi surah lakafathum. Sekiranya manusia mentadabburi dan memikirkan surat Al-Asr ini, niscaya itu sudah cukup. Maksudnya jamaah sekalian, bukanlah satu surat ini kemudian mencukupi seluruh syariat yang dibebankan kepada mereka. Tetapi maksudnya dalam surat ini mewakili apabila dia memahami tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu sudah cukup, niscaya itu sudah cukup baginya. Bukan maksudnya seluruh syariat, karena ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
6.600 sekian, terdiri dari 114 surat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmati, dan rahmat dari Allah berupa Al-Qur'an. Fa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu merasa bergembira dengan anugerah tersebut. Falidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Ai lakafathum wa'idhan wa zajiran anil manhiyat. Niscaya ayat tersebut atau surat Al-Asr dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tentunya cukup bagi mereka sebagai penasehat, wazajiran, dan juga bisa mencegah mereka dari anil manhiyat, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyia-nyiakan waktu peluang mereka untuk hidup, karena kehidupan itu sangat singkat sekali dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seseorang kapan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadin ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, ma min yaumin yanshaqqu fajru, tidaklah suatu hari yang kemudian terbit matahari pada hari tersebut, melainkan kemudian hari itu memanggil, wahai anak Adam, aku ini adalah merupakan ciptaan yang baru. Hari ini tidak akan mungkin kembali lagi. Hari ini tidak akan kembali lagi. Apa yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali lagi hari ini telah dicatat oleh pena malaikat, dan mereka tidak khianat di dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sedetail-detailnya ucapan kita, perbuatan kita, tidak ada yang luput sekalipun dari pena malaikat. Maka kata hari kepada anak Adam, tazawwad minni, berbekallah denganku, maksudnya dengan hari yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita meminta kepada Allah pertolongan agar kita selalu ingat kepada Allah, mensyukuri nikmatnya dan memperbaiki ibadah kepadanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan kita, agar kita tidak kemudian dipermainkan oleh syaitan. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian yang menggegerkan seluruh dunia ini, kita ingat bahwasanya barangkali ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita termasuk orang-orang yang tidak memenuhinya, tidak melaksanakannya, padahal kita butuh dan Allah tidak butuh. In takfuru antum man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun innallaha la ghaniyun hamid. Sekiranya kalian semuanya menjadi orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, kalian seluruh dunia, dan seluruh apa yang di bumi ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah maha terpuji, Allah maha kaya, Allah enggak butuh kepada makhluknya. Tapi justru makhluklah hamba-hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada kasih sayang Allah, butuh kepada kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kekayaan, butuh segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesembuhan, butuh kesehatan, butuh kecukupan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kita sekalian agar disembuhkan dari apa yang sedang menimpa kita, dimudahkan urusan kita fid dunya wal akhirah, dan kita terus memohon kepada Allah perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan agama. Allahumma aslih li dini alladhi ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang merupakan benteng hidupku. Wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, ya Allah
perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat ma'isyahku, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku, tempat kembaliku nanti. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ketika Allah takdirkan kita masih hidup di keesokan harinya, ya Allah takdirkanlah itu sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan ya Allah, ya, kematian yang Engkau takdirkan bagiku sebagai peristirahatan dari berbagai macam kebungkaran, keburukan yang kita tidak tahu, ya, yang akan menimpa manusia di kemudian harinya. Di hari-hari yang Allah takdirkan dia hidup di dalamnya, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing di atas ketaatan, diberikan taufik, wasaiqan ilal khairi wal birri bi anwa'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memberikan kepada kita kebaikan, ya, keberuntungan, ya, apabila kita memahami kandungan daripada surat Al-Asr ini, niscaya sudah cukup ya sebagai penasehat bagi kita, mencegah kita dari kemungkaran-kemungkaran, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya kemudian mengarahkan kita menuju jalan kebaikan, menggiring kita untuk terus berbuat kebajikan dalam hidup ini dan berbagai macam ya bentuk-bentuknya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita. Dan tentunya ya, sebagai penutup satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang ada kaitannya dengan materi kita ini, ya, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Bahwasanya tidaklah akan tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai akan dia ditanya oleh Allah tentang umurnya. Ya, berbicara tentang umur berarti kita berbicara tentang ya kesempatan kita hidup ini untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, dan juga ditanya tentang ilmunya sejauh mana pengamalannya. Ilmu yang telah dia pelajari sejauh mana pengamalan terhadap ilmu tersebut. Karena orang-orang yang berilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengamalkan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Untuk urusan harta ditanya dua perkara. Dari mana dia dapatkan, ya, dari hartanya yang paling kecil sampai hartanya yang paling besar yang dia tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia ini, ditanya dari mana itu. Wa fima anfaqah, dan untuk apa dia kemudian ya menginfakkannya, untuk apa dia ya mempergunakannya. Wa an jismihi fima abla, dan juga untuk jasadnya ya capeknya itu untuk dalam rangka apa. Ya, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hendaklah kalian mencari ya terlebih dahulu apa-apa yang membahagiakan kalian di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa ya bagian dari kehidupan dunia kalian. Ya, karena kita memanfaatkan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk suatu tujuan yang hakiki, tujuan dari penciptaan manusia, yaitu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kemudian karunia yang Allah mudahkan bagi kita ya dapat melalaikan kita dari tujuan yang utama. Ya, dan itu yang kebanyakan dilakukan oleh manusia. Justru dia berfoya-foya dengan kehidupan dunia ini dan melalaikan tujuan utama dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil yang sudah sering kita dengar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ay liyuwahhidun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kita berusaha untuk ya tentunya beribadah ini mengikuti ya petunjuk Nabi SAW dan contoh dari generasi salaful ummah. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan ya waktu mereka yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini di dalam rangka untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.